Assalamualaikum Bu Endah. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, tanggal 1 ya kabar baik. Tanggal muda Iya, ya. tanggal muda. Nah, baik Bu Endah, ini kan saya mau melakukan supervisi akademik di kelasnya Bu Endah. Nah, tapi sebelum saya melakukan observasi di kelasnya Bu Endah, kita melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu. Nah, di sini kita ngobrol santai saja, tidak perlu terlalu tegang. Oke, siap. Oke, sudah menyiapkan modulnya ya untuk kelas yang sudah. akan Untuk 7H. Oke, untuk 7H. Nanti Bu Endah ini kira-kira pada saat supervisi akan melaksanakan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yang akan Bu Endah tentukan di kelas tersebut apa ya? Oke, untuk tujuan pembelajaran di 7H ini, tujuan yang utamanya adalah menulis teks berita dengan beberapa indikator tujuan Bu Ratna. Jadi sebelum anak-anak menulis, tentunya mereka harus paham benar unsur dan strukturnya, bahkan kebahasaannya. Meskipun di pertemuan sebelumnya kan tentu sudah ada treatment untuk itu. Kemudian untuk proses menulis ini karena cukup panjang waktunya, kita mulai dengan kegiatan indikator tujuannya tadi untuk menentukan unsur atau struktur teks berita. Begitu. Kemudian nanti anak-anak indikator berikutnya menulis kerangkanya. Kemudian yang terakhir adalah mengembangkan kerangka dari yang telah dibuat tadi menjadi tulisan yang utuh. Begitu, Bu. Baik, berarti di sini indikatornya ada 4 ya Bu Endah ya. Yang pertama kita melihat dulu apakah dia paham tentang unsur dan strukturnya, kemudian menentukan menentukan unsur dan strukturnya tadi, kemudian membuat kerangka, membuat kerangka karangan, kemudian yang terakhir mengembangkan kerangkanya tersebut menjadi sebuah tulisan. Oh baik, berarti kita ini istilahnya bertahap ya, dari nol, kemudian pahami dulu unsurnya, strukturnya, baru menentukan, kemudian membuat kerangkanya, baru setelah itu baru dia menuliskan. Oke, baik Bu Endah, dari kegiatan yang akan nanti saya observasi itu, area pengembangan apa yang akan Bu Endah capai dalam kegiatan tersebut? Baik dari segi muridnya maupun dari segi Bu Endahnya sendiri. Oke, kalau dari segi muridnya begini Bu, kebetulan kelas 7 ini memang beragam ya anaknya. Jadi ada yang benar-benar cepat menerima pelajaran, ada Bu sudah sering seperti itu karena benar-benar kondisinya ada yang up, terus ada yang memang anaknya agak slow atau sedikit harus perlu sabar untuk, tapi kan berbeda-beda tujuan mereka. Misalkan menulis berarti seperti apa, kemudian gaya belajar anaknya juga berbeda-beda, ada yang kinestetik, ada yang audio, kemudian ada yang memang visual, sehingga dalam pelaksanaannya nanti observasi menyesuaikan kebutuhan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi LKPD yang disiapkan nanti mengarah ke kemampuan anaknya. Jadi KD-nya menulis, tetapi nanti hasil akhirnya kalau yang kinestetik nanti arahnya podcast atau lebih ke mereka lebih banyak gerak dan berbicaranya. Kemudian untuk yang audio nanti hasil akhirnya berupa tulisan berita. Kemudian untuk yang anak-anak yang visual, mereka hasil akhirnya bisa berupa infografis digital maupun non digital. Nanti sesuai dengan kesepakatan anak-anak itu, mereka mau digital atau yang non digital. Begitu berarti. Baik Bu Endah, ini tadi yang Bu Endah sampaikan sepertinya lebih mengarah ke strategi ya. Cuman nanti dari kegiatan yang Bu Endah rancang ini, kira-kira maunya apa sih yang dikembangkan dari anak itu tadi? Jadi mungkin dari podcast yang dia buat, apa sih yang mau diharapkan, apa sih yang mau dicapai dari anak-anak itu? Itu kira-kira apa yang mau Bu Endah nilai dari produknya mereka? Tentunya anak-anak bisa membuat tulisan berita. Dari hasil akhirnya berbeda-beda. Intinya
hasil akhirnya targetnya adalah anak-anak bisa menulis berita dari peristiwa yang ada di lingkungan mereka. Begitu. Oh baik, berarti area yang mau dikembangkan dari peserta didik itu mereka bisa menuliskan berita beragam cara, beragam bentuk. Yang penting itu tetap pedoman tentang beritanya tetap ada. Ya, seperti itu. Baik. Untuk strategi karena tadi sudah disampaikan garis besarnya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh strategi apa yang Bu Enda akan terapkan pada saat pembelajaran nanti. Oke, mulai yang kegiatan awalnya karena siswa harus memahami dulu unsur dan strukturnya, maka LKPD yang disiapkan itu sebenarnya modelnya gini Bu, apa ya? Rekonstruksi, deskonstruksi untuk rekonstruksi. Jadi merusak, mengacak-ngacak teks berita yang sudah disiapkan, sehingga mereka bisa mengenali cirinya apa ya tiap paragraf ini. Kemudian mereka, oh ini ciri strukturnya. Itu rekonstruksi dan dekonstruksi dan rekonstruksi yang pertama untuk memahami unsur dan struktur teks berita. Nah, untuk menuju kegiatan menulisnya ini ada 3 LKPD yang berbeda, Bu Ratna. Untuk anak-anak yang kinestetik, visual, dan audio. Jadi itu yang cukup rumit ya sebenarnya untuk memahami siswa dan memfasilitasi kemampuan siswa yang berbeda-beda begitu. Sehingga bisa menghasilkan tulisan berita sesuai dengan kemampuan anak-anak juga, tidak memaksa, tetapi hasilnya bisa bagus lah, maksimal ya. Kemudian ya, untuk LKPD-nya ini kan berarti masih diferensiasi proses ya. Proses untuk LKPD-nya nanti hasil akhirnya produknya juga akan berbeda-beda. Untuk yang prosesnya itu sempat mungkin belum maksimal ya Bu ya di modulnya, nanti seiring konsultasi sama Bu Ratna juga sampai hari observasi. Untuk yang audio saya menyiapkan ini Bu, tayangan YouTube tapi saya ubah ke audio, jadi mereka benar-benar fokus memang ke suaranya, kemudian bisa ringkas apa hasil dari berita tersebut. Kemudian bisa mencari berita yang serupa di lingkungan sekolahnya. Jadi tidak usah jauh-jauh anak-anak, bisa kontekstual yang sekitar siswa saja. Misal kemarin ada kegiatan P5, maka bisa berdasarkan itu. Atau kondisi saat ini hujan deras, jadi saya siapkan berita yang memang ada di Kota Malang dan sedang terjadi di Kota Malang. Begitu. Untuk yang audio begitu juga, kinestetik dan visualnya berbeda-beda. Begitu, Bu. Baik, dari strategi apa yang sudah Bu Enda sampaikan ini berarti saya bisa mengambil kesimpulan nanti pembelajarannya ini ada 2 diferensiasi, yaitu proses dan produk. Kemudian Bu Enda juga memanfaatkan aset yang ada di sekolah kita. Jadi mereka tidak perlu harus sampai keluar sekolah untuk mencari berita, cukup dari apa yang pernah dilaksanakan di sekolah kita untuk dijadikan bahan berita mereka. Baik Bu Enda, sampai sini kegiatan praobservasi kita. Mudah-mudahan percakapan yang kita lakukan ini dapat membantu Bu Enda juga. Sebelum kita tutup, kira-kira Bu Enda dapat apa ini dari percakapan kita hari ini? Sebenarnya ada teman sharing ya Bu Ratna. Karena sebenarnya teman sharing itu kan nggak harus dengan satu mapel. Bisa juga dari yang mapel lain, malah kita berbeda ya Bu, bahasa dan matematika. Jadi siapa tahu ide-ide yang dari matematika itu saya bisa memanfaatkannya. Begitu juga yang biasanya dikenal yang bahasa Indonesia, oh yang saya kenal ini saja, mungkin kita bisa berkolaborasi dan membuat pembelajaran yang memang anak-anak itu bisa menumbuhkan semangat mereka dalam belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Begitu Bu Ratna. Berarti dari percakapan ini Bu Enda bisa mengambil hikmahnya, oh kita tuh bisa loh berkolaborasi antar mapel, kita bisa saling sharing, saling bertukar pendapat, pikiran, seperti itu ya dalam kegiatan pembelajaran anak-anak. Baik Bu Enda, terima kasih banyak atas waktunya. Kira-kira nanti pelaksanaannya tanggal berapa ini untuk observasinya? Pelaksanaannya
tanggal 6 kalau tidak Oh, keliru. tanggal Sebelum puasaan itu Sebelum hari puasa. Rabu. Baik, hari Rabu jam ke? Jam ke 7.89. Baik. Baik Bu Enda, saya catat jadwalnya. Kita berjumpa lagi minggu depan pada hari Rabu jam ke 7.89 di kelas 7H. Di kelas 7H. Baik, Bu Enda, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, ya. Bu Ratna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Enda mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil Bu Enda presensi nama yang saya sebutkan, buatkan pertanyaan apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa, tidak perlu ada jawabannya tentang peristiwa yang dari kemarin sampai terakhir dan seterusnya. Oke, siap ya? Satu. Dua, empat, lima. Ayo dah. Siapa boleh, apa boleh, apa boleh. Apa? Begini dulu. Amira. Apa yang terjadi tadi pagi? Peristiwanya jika. Apa nih? Mengapa? Sekarang? Oh, pulang siang. Oke. Arnando. Oke dulu. Aura. Oke. Oke, bagus. Oke, berikutnya sebelum kalian akan melaksanakan kegiatan menulis teks berita. Setelah istirahat sudah jajan? Belum. Silakan duduknya tegak. Ada yang bersuara? Semuanya diam? Tidak ada suara? Hadap depan. Posisi duduk yang baik, semuanya hadap depan. Tegak. Tidak ada suara. Tidak ada suara. Duduknya tegak. Silahkan kedua tangan kalian taruh di atas paha masing-masing. Tidak ada suara, semuanya perhatikan suara yang bebas. Duduknya tegak, rilekskan badan kalian. Tangan diletakkan di atas paha, tangan diletakkan di atas paha masing-masing. Pejamkan mata. Fokuskan pada dirimu sendiri, tidak perlu melihat sekitar. Pejamkan mata. Pejamkan mata. Kalau masih melihat berarti belum fokus. Silakan pejamkan mata. Ikuti kata-kata Bu Enda. Kalau kalian masih bisa mendengar dengan baik, pejamkan mata kalian. Tarik nafas pelan. Fokus pada dirimu sendiri. Ingat, tenang, fokus. Sekarang tarik nafas dan rasakan dadamu membusung ketika kamu menarik nafas. Tarik nafas hingga kamu merasakan dada kalian membusung ketika menarik nafas, bukan menahan. Silakan dikeluarkan perlahan sampai kalian merasakan perutmu sedang. Tarik nafas. Bayangkan satu peristiwa yang menurutmu sedari pagi tadi membuatmu menyesal. Kalian berjanji tidak akan mengulangi. Mulailah tersenyum. Mulailah tersenyum. Mulailah tersenyum. Dan berjanjilah kalian akan melakukan hal terbaik untuk hari ini. Perlahan, silakan buka mata kalian. Terima kasih. Sudah fokus? Sudah lega? Semoga hari-hari yang tersisa di hari ini kalian
Masih ingat kata faktual, aktual? Masih aktual berarti baru terjadi. Kalau fakta, faktual berdasarkan berikutnya, silahkan kalian berkelompok dulu. Kita akan ngecek apakah materi yang saya sampaikan secara silat tadi kalian sudah paham. Nah, silakan berkelompok. Oke. Kelompoknya Aura, kemudian Oka, kemudian Citra, nomor 1, 2, 3. Yang belakang Ocha, Safira, Jika. Sekarang dalam waktu 2 menit sudah untuk mengobrol. Dibaca, disusun sedemikian rupa sehingga kalian bisa memakainya dengan baik. Wenda akan sampaikan pertanyaan biar gampang saya sampaikannya di slide depan. Oke, perhatikan dulu. Kalian cari jawaban yang sesuai dari pertanyaan yang sudah saya berikan di slide ini. Sampai sini paham ya? Yang kalian dapatkan kartunya belum tentu ada jawaban yang benar. Kalau kalian tidak menemukan jawaban yang tepat, silahkan kalian pilih yang lain hitam atau yang tidak ada atau tidak ditemukan jawaban. Kegiatan ini bernilai poin sesuai dengan jumlah soal. Makasih bintang kehidupan dan seterusnya. Nah, siap? Sudah dibaca guys? Siapin kamu. Nah, siap ya? Pertanyaan pertama. Berarti kalian yang perlu dipahami lagi adalah tentang mencari strukturnya. Coba kita amati strukturnya yang lebih detail lagi. Berikan kertas tersebut pada orang pertama, tandai kata pentingnya biar kalian cepat dalam memahami bacaan. Orang pertama sudah siap? Orang pertama sudah siap? Orang pertama sudah siap? Sudah. Selama 10 detik silakan tandai kata pentingnya. Kalau orang pertama tandai kata pentingnya di garis bawahi atau di stabilo. Ayo orang berikutnya fokus. Oke, waktu habis geser ke orang sebelahnya.
setiap kelompoknya. Oke, belakang belum fokus. Belakang belum satu suara ke sini. Sudah? Sudah? Setiap orang dalam satu kelompok silakan kalian bagi mendapatkan paragraf berapa. Kemudian tulis ciri dari tiap paragrafnya. Ada 6 paragraf, sehingga satu orang bisa mendapatkan satu paragraf. Silakan dituliskan cirinya. Ada 5 paragraf, maaf. Ada 5 paragraf. Ini ciri katanya harus satu apanya? Boleh satu, boleh kalian dalam satu kelompok sama satu paragraf sebenarnya. Misalkan dalam satu kelompok, jadi mas ya, ini catat di bawah aja. Kelompok 6 sudah selesai. Paragraf yang pertama itu adalah contoh berita kan. Nah, paragraf pertama cirinya apa? Oke. Paragraf pertama itu menjawab pertanyaan dari adik Simba atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Lebih singkat sih, pokoknya saja kan. Maka paragraf 1 ini disebut struktur teras berita. Oke, paragraf kedua, cirinya membahas apa tadi? Cirinya? Oke, kelompok 6 jawab lagi, yang lainnya diam. Kelompok 6, awal dari terjadinya sebuah permasalahan. Menjawab pertanyaan juga enggak? Pertanyaan apa di situ? Apa, di mana, bagaimana? Apa, mengapa, dan bagaimana? Bagaimana. Jadi paragraf kedua sudah mulai menjelaskan prosesnya tuh. Nah, maka struktur atau paragraf yang kedua disebut sebagai struktur isi berita karena sudah bukan merupakan pokok atau inti beritanya. Paragraf ketiga cirinya adalah ini mau jawab. Paragraf ketiga isinya atau cirinya menerangkan berita. Ada narasumbernya enggak? Ada narasumber, berarti ditambah plus narasumber. Kalau ada narasumbernya, ada menerangkannya lagi atau menjawab pertanyaan bagaimana, berarti paragraf 3 disebut struktur isi. Paragraf 4 berisi ada yang saya jawab apa nih? Konjungsi, belum tentang konjungsi ya. Oke, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Berarti paragraf tersebut masih merupakan struktur isi. Kelima, semakin ke bawah itu merupakan bagian yang kurang penting dalam berita. Di paragraf kelima, kadang ini bahasa apa sih kayak kurang penting atau berisi pendapat narasumbernya yang terdapat di sekitar lokasi peristiwa. Maka paragraf kelima masih disebut sebagai struktur isi. Strukturnya cukup jelas ya. Yang masih keliru-keliru dan kesulitan tadi dan terbolak-balik ini isi atau ciri. Sekarang mulai memahami toh. Kalian berikutnya silakan lakukan aktivitas yang ada di untuk yang audio boleh pakai handsetnya atau TWS-nya boleh dipakai. Khusus yang ini ya ada 2 ya, boleh di
gambar, ada video, misalkan yang bagian video, ada juga yang bagian audio. Kurang lebih lainnya, silakan disampaikan. Paham? Nah ini boleh dari ini lakukannya. Teman-teman aja pilih lihat aja kalau belakang. Ya, 5 menit dari sekarang. Nanti yang ditulis satu aja ya, nggak dua-duanya ditulis. Ini kelompok apa? Ini yang visual. Visual. Sudah memilih salah satu? Sudah. Apa yang kamu ambil dari situ? Menanamnya kah atau kerjasamanya kah atau sampai 5 dan 5 kemarin dari keberlanjutan. Nah yang kalian itu kan apa dulu itu yang kalian diskusikan. Oh proses apa? Proses kerjasama. Ayo lagi belajarnya. Ini apa? Silakan tentukan judul dari peristiwa yang kalian tentukan tadi. Silakan tentukan. Silakan tentukan judul. Tulis di kolom bawah. Ada beberapa kelompok yang sudah sampai judul, membuat judul. Ingat judulnya itu dari peristiwa yang kalian temukan tadi atau kalian temukan berdasarkan gambar atau audio atau video. Jika sudah fokus, jika sudah dengar suara yang benar, oke. Kemudian berikutnya tugasmu harus sesuai dengan yang ada di LK, gambar kerja kalian. Bila kelompok 2 dan 3 membuat podcast. Kelompok 1 menulis teks berita secara utuh. LK-nya sudah ada di situ, tinggal menuliskannya di sana. Kelompok 4, 5 dan 6. 4, 5 dan 6 tentukan membuat infografis digital atau non digital. Kita lanjutkan di pertemuan hari berikutnya. Silakan kalian isi refleksi dulu. Kalian tinggal pencet tanda plus yang ada di situ, kemudian kalian ya. Tiap orang satu. Sambil mengisi, saya ingatkan kegiatan kalian berikutnya melanjutkan kegiatan hari ini untuk membuat produk tulisan di dalamnya sesuai dengan tema yang kalian pilih dan peristiwa yang sudah kalian kembangkan menjadi poin-poin cerita ini. Apakah dipahami? Apakah dipahami? Diingat-ingat kembali strukturnya agar tidak terbolak-balik dalam membuat teks beritanya. Oke, baiknya akhiri dulu sambil mengisi refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Enda. Pagi Bu Ratna. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Agak apa ya, dari observasi kemarin ada hal yang
ada satu kayak nggak puas dikit gitu loh, gitu. kayak kurang sesuatu, mungkin nanti setelah ini kita. Oke. Nah, ini kan karena Bu Endah sudah memancing duluan ya. Apa yang akan kita lakukan hari ini yaitu pasca observasi setelah kemarin saya memasuki kelasnya Bu Endah untuk mengobservasi Bu Endah di kelas. Nah, saat ini saya mau bertanya nih sama Bu Endah. Apa yang sudah Bu Endah rasakan kemarin dari pembelajaran yang telah dilakukan? Oke, yang saya rasakan tentunya setelah memberikan beberapa hal stimulus ya, ibaratnya ke anak-anak untuk menulis itu ya lega, mereka ternyata bisa menulis dengan beberapa media yang memang disiapkan, beberapa konten yang memang disiapkan, begitu Bu Ratna. Nah, kemudian apa nih yang Bu Endah rasakan, entah itu kelebihan atau mungkin kekurangan yang sudah Bu Endah rasakan dari pembelajaran kemarin? Lebih gampangnya mungkin kekurangannya dulu ya Bu Ratna. Siap. Sebenarnya dari awal itu saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka, karena di satu kelas itu ada yang kinestetik, ada yang visual dan audio, sehingga saya berusaha mengelompokkan mereka ke kelompok gaya belajar mereka masing-masing. Tetapi ini mungkin yang menjadi kekurangan saya ketika melihat mereka berkelompok kemarin. Jadi tidak hanya sekedar melihat mereka sudah berkelompok dengan gaya belajar masing-masing, ternyata mereka juga memerlukan kenyamanan dengan siapa teman satu timnya. Sebenarnya wajar dan sering kali terjadi di pelajaran ya. Saya berkelompok, mereka mungkin nggak terima dengan kelompoknya dan sebagainya, sebenarnya wajar. Hanya kemarin dalam satu kelompok ini misalkan ada siswa yang level kognitifnya dia lumayan bagus. Ternyata satu kelompok yang gaya belajarnya sama, cuman dia agak yang low mungkin ya. Jadi merasa aduh, kelihatan dari wajahnya si anak ini tuh, aduh kok temanku nggak bisa loh, ayo waktunya, kebetulan kan kemarin saya timer ya Bu, ayo jam 5 menit selesai, 10 menit selesai, seperti itu. Jadi yang merasa level kognitifnya itu dia tinggi, kok temanku ini kok nggak bisa cepet ya, gemes itu, gitu gemes ya. gitu. Nah, tetapi di kelompok yang lain saya lihat gini, untuk yang kayak ayo aku dikasih ini, aku mau mengerjakan, ternyata ada yang seperti itu. Sebenarnya bagus, mereka bisa berpendapat masing-masing itu. Hanya kekurangan kemarin kok saya tidak memperhatikan anak-anak yang di level ini, level kognitifnya mereka. Gaya belajarnya sudah dibagi. Hanya dalam satu kelompok ini ada yang levelnya berbeda-beda begitu. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi karena belum meratanya level kognitif dalam satu kelompok, sehingga ada yang kelompok itu bisa cepat gitu ya, ada juga yang tidak berimbang, ada yang cepat, ada yang low, sehingga tingkat ketuntasan dari kegiatan berkelompok itu tidak sama rata. Kemudian untuk kelebihannya masih ada kekurangannya. Masih ada kekurangan. Nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh, kan mengoreksi diri sendiri ya. Siap. Kemudian dari level yang berbeda itu tadi dalam satu kelompok, ternyata saya mengamati LKPD yang saya berikan itu ada satu tahap yang terlewat. Dari yang menentukan ciri kemarin Bu Ratna, yang ciri dari paragraf ini cirinya apa. Nah, ternyata di kelompok tertentu itu saya harus menuliskan lagi sebelum ciri, harus ada isinya apa paragraf ini. Mereka tidak bisa langsung ke ciri paragraf satu apa, ternyata harus ada step isi paragraf satu apa. Jadi harus dituliskan dulu untuk yang beberapa kelompok. Tapi ada kelompok yang kemarin di pojok belakang itu cirinya ini dipancing langsung cepat. Oh, berarti yang menjawab pertanyaan adik Sinda ya Bu, ciri. Iya, itu ciri. Jadi yang ditanyakan di sini ciri. Nah, ini lanjut ke kekurangan yang ketiga. Ternyata literasinya anak-anak itu belum cukup baik di kelas tersebut, bahwa yang dicari itu ciri, bukan isi begitu. Itu untuk faktor literasinya. Padahal harapan saya di LKPD yang saya siapkan itu udah ada materi sedikit, ada contohnya, terus kamu ini
gitu. Ternyata mereka langsung aja mau to the point ngerjain aja. Ternyata wah keliru ya Bu gitu. Terus ada temennya, wah dibilangin nggak percaya gitu. Bagus sebenarnya komunikasi mereka dalam kelompok-kelompok tersebut. Begitu Bu. Itu untuk kekurangannya. Jadi Iya. untuk kekurangan yang kedua sama ketiga ini berkesinambungan ya. Iya. Karena literasi mereka yang kurang, padahal yang diminta itu adalah ciri-cirinya, tapi justru yang dikerjakan adalah isinya. Iya. Itu mungkin juga karena instruksinya atau mungkin informasi tambahannya yang belum ditambah. maksimal seperti itu. Nah, kemudian untuk kelebihan yang Bu Enda rasakan apa nih? Yang kelebihannya karena jam terakhir ya, jam ke 7, 8, 9 dari kegiatan yang pra-observasi kemarin mendapat masukan dari Bu Ratna, coba Bu Enda ada kegiatan kayak stop kemarin. Iya. Itu ternyata berpengaruh juga ke anak-anak untuk mereka fokus, mengevaluasi diri dalam sehari tadi dia ada hal yang membuat dia tidak nyaman kah dalam pelajaran atau dari rumah ada masalah apa, ternyata itu bisa tertuangkan di stop yang hanya 5 menit kemarin itu. Mereka menenangkan diri, tarik nafas, mungkin awalnya nggak konsentrasi ya, 1-2 anak belum konsentrasi, terus kita coba lagi yang belum konsentrasi masih penasaran kok tetap buka mata, ini kenapa, saya ulangi lagi kalimatnya, coba fokus pada dirimu sendiri sampai mereka mau memejamkan mata dan merefleksikan sehari tadi aku ada permasalahan apa yang membuat tidak nyaman dalam pelajaran jam terakhir itu. Terus akhirnya mereka fokus, itu saya mendapatkan masukan yang luar biasa untuk bahwa di jam terakhir perlu adanya kegiatan yang bernama STOP itu tadi. Oke. Kemudian itu beratnya menyiapkan media. Ternyata menyiapkan media itu tidak hanya menarik saja, tetapi harus ada kebermanfaatan dari media tersebut. Jadi ternyata tidak serta-merta siswa menarik perhatian, tetapi apa ya yang harus kita ambil dari kegiatan tersebut. Jadi yang kegiatan kartu kemarin ada gerakan siswa itu saya atau gurunya nanti bisa tahu jawabannya dengan gerakan siswa itu tadi. Jadi kita nggak perlu lihat-lihat jawabannya, Bu kok salah, yang gurunya tidak bisa ditipu kan gitu, sudah ada kunci jawabannya yang ada di kartu tersebut. Nah, dari kartu ini ternyata selain menarik perhatian siswa, kita juga dapat kekurangan siswa ternyata tidak bisa dalam hal apa. Nah, kemarin itu memang menemukan ciri strukturnya itu anak-anak yang belum maksimal. Sehingga kalau mau ke tahap menulis kan mereka harus paham dulu, oh kalau paragraf pertama kita harus nulis apa, harus sesuai urutannya. Jadi begitu Bu. Itu yang pertama. Kemudian yang LKPD-nya alhamdulillah kemarin juga Bu Ratna memberikan masukan waktu pra-observasi itu bahwa yang visual mungkin itu LKPD-nya jangan hanya satu, karena mereka kan gaya belajarnya visual, mereka harus memperhatikan medianya, kontennya begitu. Jadi kemarin yang gaya belajar visual itu sudah alhamdulillah terfasilitasi, mereka tidak hanya mendapatkan satu LKPD satu kelompok, tapi saya berikan 2, jadi bisa bergandengan, yang satu deret itu satu, yang sebelah satu bagian yang lainnya itu ada satu LKPD lagi, begitu Bu. Oke. Jadi ini mungkin sesuatu hal yang baru ya tentang pembelajaran sosial emosional, itu salah satunya itu STOP tadi, dan memang ada pengaruhnya berarti ya dari kegiatan itu bahwa anak-anak bisa merefleksikan diri juga sebelum hanya siap untuk melakukan pembelajaran. Kemudian kelebihan yang berikutnya yang terkait dengan media dan LKPD itu ternyata memang memberikan kegiatan yang penuh makna untuk anak-anak seperti itu. Baik Bu Enda, itu tadi refleksi yang sudah Bu Enda rasakan dari pembelajaran kemarin. Mohon izin saya untuk menyampaikan apa yang saya lihat kemarin pada saat observasi. Di sini Bu Enda saya mengapresiasi sekali karena Bu Enda itu melaksanakan pembelajaran yang efektivitasnya itu sangat banyak. Contohnya dari memberikan persepsi yang juga digabung dengan
pengecekan kehadiran siswa. Nah, itu kan harusnya 2 kegiatan tapi bisa dilaksanakan dalam 1 waktu. Nah, itu hal yang sangat bagus sehingga tidak membutuhkan alokasi waktu yang banyak hanya untuk sekedar mengecek kehadiran, tapi dicek hadir tidaknya dan juga sekaligus mengecek persepsi materi yang mereka sudah pelajari sebelumnya. Kemudian yang berikutnya tadi sudah disampaikan ya kelebihannya dari STOP-nya ini juga sangat penuh dengan emosional karena ada beberapa siswa yang ternyata sampai menangis ketika melaksanakan STOP. Mungkin mereka juga mengingat kembali apa yang sudah terjadi entah kemarin. Nah, ini yang saya takjub juga, ada kaitannya instruksi STOP dengan materi yang akan mereka pelajari, yaitu tentang peristiwa. Nah, itu sehingga tidak maksud saya tetap ada koneksi antara pembelajaran PSE ini dengan materi yang akan dipelajari anak-anak. Kemudian juga media pembelajaran di sini Bu Enda sangat memaksimalkan sekali. Yang pertama menggunakan proyektor sehingga anak-anak bisa fokus di layar proyektor tersebut. Kemudian juga memberikan kartu-kartu. Mungkin kalau dari kartu ini ya itu awalnya mungkin anak bingung ya, ini kok ada gerakan tangan ataukah ini hal yang baru seperti itu. Tapi seiring berjalannya soal-soal yang dimunculkan, ini anak-anak itu bisa memahami itu juga hal yang bagus. Cuma kemarin ya mungkin ada ya anak-anak yang curang, lu Bu saya kan benar, padahal gurunya sudah melihat kalau dia awalnya kan salah. Tapi kan dengan cara seperti itu tidak bisa ditipu gurunya seperti itu ya. Kemudian kegiatan yang Bu Enda rancang di pembelajaran kemarin itu bagi saya sangat mengaktifkan murid juga, kemudian mengaktifkan kolaborasi mereka juga, karena ketika Bu Enda memunculkan soal, anak-anak itu langsung tidak hanya duduk nih, tapi sampai mengangkat gitu kan, mengangkat untuk berkumpul di tengah di meja kelompoknya tuh untuk berdiskusi, itu sangat bagus sekali. Nah, dari apa ya itu yang catatan dari saya, semoga nanti bisa dikembangkan lagi. Kemudian untuk kekurangan yang sudah Bu Enda rasakan nih, kira-kira apa yang akan Bu Enda lakukan agar kekurangan yang sudah Bu Enda jumpai tadi bisa mungkin diatasi untuk pembelajaran berikutnya. Oke, yang pertama ini Bu, berkaitan dengan pengelompokan siswa ya. Berarti saya harus memperhatikan lagi bagaimana karakter masing-masing anak sehingga mereka nyaman berkelompok tanpa ada tekanan di dalam kegiatan berkelompok berdiskusi dengan teman-temannya. Jadi saya harus lebih memperhatikan lagi bagaimana sistem pengelompokan siswa di dalam satu kelas. Jadi tidak hanya asal acak kelompok terus berdasarkan gaya belajar, ternyata banyak hal yang harus diperhatikan pula ketika kita harus membuat pengelompokan siswa itu. Harus matang ternyata untuk memikirkan itu. Kemudian yang kedua tentang LKPD, seperti yang tadi saya sampaikan, saya merasa ada kekurangan itu Bu. Jadi harus selain LKPD-nya dibedakan berdasarkan gaya belajarnya, kita harus menambahkan level kognitif di dalam LKPD tersebut. Jadi untuk kelompok A meskipun sama-sama visual mungkin memang harus berbeda kan CP-nya capaian pembelajarannya, sehingga misalkan di sini judulnya harus 3, di sini 1 aja. Terus ada tahap yang kita harus mengurangi dan yang level kognitifnya tinggi akan dibuat ya maksimal yang seperti itu. Itu harus memperhatikan LKPD berdasarkan level kognitif. Kemudian yang ketiga ini Bu, tentang literasi siswa, semoga kedepannya saya bisa membiasakan literasi, atau mungkin nanti ada masukan ya, atau 10 menit sebelum pembelajaran, pengennya ada mereka membaca atau menyimpulkan sesuatu selama 10 menit sebelum pembelajaran. Itu semoga anak-anak dan insya Allah saya bisa membiasakan itu kepada anak-anak. Begitu Bu untuk rencana.
Nah, untuk LKPD ini ada satu hal yang saya tertarik ya. LKPD berdasarkan kognitif tadi kan berarti selain membentuk anak-anak sesuai gaya belajar, tapi juga dikelompokkan berdasarkan level kognitif. Nah, itu apakah menurut Bu Endah itu bisa memaksimalkan anak-anak untuk berdiskusi jika level kognitifnya itu sama dalam satu kelompok? Kalau level kognitifnya tinggi, saya bayangan dulu ya ini Bu Ratnya, kan nanti akan kita laksanakan ke depannya. Pendapatnya mereka itu seirama, insya Allah begitu. Jadi mereka tidak merasa terbebani, teman saya berpendapatnya kok seperti ini. Tapi di faktor yang lain, di sisi yang lain, saya juga memperhatikan kalau misalkan saya samakan, nanti kelompok yang lainnya ini gimana ya modelnya. Nah, makanya saya tadi memikirkan LKPD yang berbeda itu dengan capaian yang berbeda dengan temannya yang ini. Tanpa rasa diskriminasi ke anak, tanpa kita memberitahukan, oh ini kelompok ini yang unggul, kelompok ini yang biasa. Menurut Bu Endah, untuk anaknya dengan level kognitifnya rendah, itu biasanya perilaku belajarnya bagaimana? Kalau di kelas kemungkinan dia kurang fokus. Kemudian kalau saya perhatikan nguap-nguap mungkin begitu ya. Kalau kebetulan jam terakhir mulai melemaskan kepala di atas bangku, karena sesekali seperti itu Bu Ratna. Tapi kita yang tidak boleh ya mendiskriminasikan siswa seperti itu gitu loh. Maksud saya ketika LKPD-nya nanti berbeda, kita beri kesempatan nih ke anak-anak bahwa mereka itu juga mampu untuk berpendapat dan lainnya tanpa merasa ya wes kamu yang lebih bisa, seperti itu. Jadi kita beri kesempatan itu kepada mereka semuanya tanpa adanya kamu pintar kamu nggak pintar, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Nah, ini masalahnya adalah karena tadi kan kalau yang rendah kurang fokus dan lebih condong sudah melemaskan kepala di atas meja. Apakah ada jaminan bahwa ketika anak-anak itu nanti berdiskusi itu akan berjalan dengan lancar, karena kalau kognitifnya sama-sama rendahnya? Ya itu berarti kan harus ada pendampingan lebih guru atau fasilitatornya yang di kelas untuk mendampingi siswa tersebut, tanpa mengesampingkan siswa-siswa yang lain ini lebih ekstra istilahnya, pendampingan lebih ekstra kepada mereka begitu. Sebenarnya itu sudah saya coba Bu di kelompok yang belakang itu. Saya sengaja menempatkan si namanya Dika itu sebagai ketua kelompoknya. Sebenarnya bisa mereka berdiskusi, malah di luar dugaan mereka itu yang cepat nangkepnya yang kemarin. Sebenarnya begitu. Soalnya yang di kelompok sesama visual yang di belakang, yang satunya yang perempuan, yang sebelah sana ya pojokan. Dia merasa teman saya ini loh kok nggak greget seperti itu. Karena dia merasa yang up, temannya biasa. Kemudian untuk yang belakang, yang berbalik dengan yang sebelahnya ini, mereka mungkin standar semuanya, tapi ternyata dia bisa kolaborasi. Berarti dari kelompok kemarin itu yang dua itu sebenarnya rata ya? Yang depan itu kan memang audio, kinestetik, yang belakang itu semuanya kan visual tiga-tiganya itu. Tapi yang pojok belakang ini, mereka dengan kemampuan yang sebenarnya biasa, tapi ternyata kok seide gitu loh. Oh iya. Hanya yang pojok sebelah sana itu ya yang ada kognitifnya tidak merata itu ya? Iya, yang pojok belakang itu. Berarti tadi dari apa yang Bu Endah sampaikan, justru anak yang kognitifnya ini rendah, agar dia bisa aktif, jadi dari yang Ibu sampaikan dijadikan ketua kelompok. Ya. Baik Bu Endah, dari rencana tindak lanjut ini, kira-kira nanti Bu Endah ada rencana apa untuk pengembangan diri sehingga bisa membantu rencana tindak lanjut Bu Endah ini agar terlaksana? Yang pertama karena berkaitan dengan pengelompokan siswa, saya ingin belajar ini Bu, bagaimana kolaborasi siswa-siswa di kelas. Mungkin kalau ada materi-materi seperti itu, saya ingin mengikuti kayak pelatihan mandiri di PMM ataupun pelatihan yang sekarang kan banyak ya Bu informasi, mengikuti pelatihan-pelatihan. Mungkin kalau ada sesuai kolaborasi siswa di kelas, itu saya pengen tahu bagaimana sih cara membentuk kolaborasi siswa di kelas itu. Pengen tahu bagaimana mengelompokkan siswa itu dengan benar itu seperti apa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan siswa lagi-lagi siswa itu
tidak henti-hentinya pengen mengasah tentang bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat untuk siswa gitu. Itu Bu. Mungkin lebih ke mengikuti pelatihan ya Bu, antara di PMM maupun pelatihan-pelatihan yang ada, atau bisa juga untuk yang media-media itu lebih sering update di sosial media, di Instagram, mungkin TikTok, YouTube itu karena cepat sekali para pendidik-pendidik yang sharing tentang media pembelajarannya apa itu banyak di situ, jadi saya tidak boleh ketinggalan sepertinya biar bisa mengikuti. Media pembelajaran apa nih yang mau Bu Enda kembangkan kalau melihat dari karakternya anak-anak ini? Yang 7H atau yang mungkin lainnya juga di kelas ini ya? Ya, silakan. Media yang dikembangkan mungkin tidak hanya, kalau kemarin kan menentukan struktur, mungkin saya pengen mencari media yang lain, bagaimana mengembangkan media menulis untuk siswa, media menulis siswa yang mereka tidak membosankan, bagaimana menulis itu proses yang menyenangkan gitu. Begitu Bu. Apa indikator Bu Enda bahwa ini media ini menyenangkan untuk anak-anak ini? Indikatornya? Iya, yang bagaimana? Gimana ya Bu ya? Mungkin saya sendiri harus tertarik dengan yang disampaikan itu, medianya interaktif, mereka bisa kolaborasi. Jadi tidak hanya individu. Kalau individu saya yakin mereka pasti bisa sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Cuman yang jadi PR itu ketika kita harus berkolaborasi, anak-anak harus kolaborasi bersama temannya, itu bagaimana membuat media yang seperti itu. Karena saya rasa media kalau yang kolaborasi itu lebih sulit. Membuat media untuk siswa aktif dalam kolaborasi itu sepertinya menurut saya itu lebih sulit. Dari kelas yang Bu Enda observasi ini, anak-anak ini tipikalnya tertariknya dalam hal apa sih? Sebenarnya 7H ini antusias Bu anak-anaknya, terus tertarik ketika kita menayangkan sesuatu, banyak tertariknya sebenarnya. Kemudian kalau kita media yang mereka aktif itu sebenarnya menggerakkan mereka tidak diam di tempat, itu mereka senang. Kemudian berpikir daya penasarannya sebenarnya tinggi Bu, saya sudah mulai antusias nih Bu, ada yang seperti itu yang kelas 7 ini. Jadi harus disiapkan media-media yang menarik untuk mereka agar pembelajarannya selalu menyenangkan. Jadi sebenarnya kalau boleh dikatakan anak-anak ini di kelas 7H ini bisa dikatakan condong ke visual dan kinestetik, seperti itu ya. Itu justru membuat mereka lebih antusias dalam belajar. Nah, dari dua hal yang ingin Bu Enda kembangkan, ini kan tadi tentang bagaimana cara mengelompokkan siswa dalam kelas dan juga bagaimana cara pembuatan media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Kira-kira dari pelatihan yang akan Bu Enda ikuti nantinya, itu tujuan yang mau dicapai dari Bu Enda sendiri apa? Tujuannya yang pertama, ketika kita tujukan untuk siswa itu bisa kalau medianya menulis, berarti mereka bisa menulis hasilnya dengan baik sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Kemudian kalau tujuan kita untuk sebagai guru, berarti selalu menjadi guru yang inovatif. Kemudian untuk yang pelatihan tentang berkelompok tadi, tujuannya yang mau dicapai bagaimana? Tujuan untuk siswanya tentu itu Bu, bisa memahami siswa di dalam satu kelas agar mereka tidak merasa tertekan dan nyaman ketika belajar. Itu saya kok lebih utamanya ke siswa dan kembali ke siswa. Jadi nanti diharapkan ketika membentuk kelompok, semua siswa dapat dipastikan merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Kemudian kalau untuk yang medianya, untuk siswanya melalui media itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal yang terkait dengan materinya, sedangkan untuk Bu Enda sendiri selalu terus berinovasi dalam pembuatan media pembelajaran. Nah, kira-kira dari dua pelatihan yang ingin Bu Enda lakukan ini, ukuran keberhasilannya itu bagaimana? Sejauh mana atau gimana Bu maksudnya? Ukuran keberhasilan dari pelatihan yang saya ikuti. Ya, Oke. Ukuran keberhasilannya misalkan tadi kolaboratif, ya
saya sukses untuk apa ya namanya, memahami siswa. Oke. Oke, memahami siswa sehingga mereka kembali lagi bisa berkelompok dengan nyaman, tenang dan sebagainya itu di dalam satu kelas ya. Kemudian kalau untuk yang media itu, untuk media pembelajaran, ukuran keberhasilan saya apa ya Bu ya? Bisa menerapkan itu di semua kelas. Oke. Tidak hanya di kelas 7 mungkin Tertentu bisa ya. di kelas yang tingkat kelas 8 mungkin atau kelas 9 ketika nanti saya mengajar di kelas lain. Mungkin hanya konten atau konteksnya aja yang diubah, tapi medianya tetap sama gitu ya. Menurut Bu Endah, dari pengembangan yang akan Bu Endah lakukan, kira-kira membutuhkan pendukung dari pihak mana saja atau apa saja? Dukungan support mungkin sesama guru agar kita selalu kembali ke siswa, bahwa menjadi guru harus mengikuti perkembangan siswa, menjadi guru yang inovatif. Kemudian dari sekolah, kepala sekolah mungkin tentunya Ibu. Kemudian dukungan dari siswa. Dari siswanya ya. Kalau kita sudah semangat, tapi kalau siswanya, nah itu gimana caranya kita? Siap. Untuk waktu nih, kira-kira Bu Endah mau memperkirakan saya ini targetnya membutuhkan berapa minggu atau berapa bulan? Oke. Kalau untuk pelatihan kita menunggu informasi mana yang, atau ada informasi mana dulu yang ingin saya lakukan. Sebenarnya secepatnya ingin segera, karena nanti setelah Lebaran kan pasti pembelajaran sudah efektif ya Bu. Jadi ketika saya akan membentuk kelompok itu sudah siap dengan materi itu. Jadi ini bulan Maret, April sebisa mungkin Maret, April itu sudah satu pelatihan yang ingin saya ikuti. Sudah waktu, kurun waktu ya maksimal 1 bulan. 2 bulan lah. Baik. 2 bulan ini untuk 2 pelatihan atau Satu aja dulu. Oh, satu dulu ya. Yang mau difokus, yang mau diutamakan dulu yang mana? Yang pengelompokan dulu. Oke. Insya Allah kalau media-media itu karena sering bermunculan di sosial media, ada di IG, di TikTok, mungkin kalau yang media itu bisa setelah bagaimana mempelajari kolaborasi siswa. Begitu. Untuk medianya kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kalau media sebenarnya kan tidak hanya satu media tentunya. Ya. Jadi mungkin dalam 1 bulan seharusnya ya, bukan harapannya. Seharusnya ada satu pelatihan lah. 1-2 bulan itu ada satu pelatihan untuk membuat media, sehingga kita bisa mempunyai materi itu dan bisa mempraktekkan ke siswa. Nah, untuk pembuatannya ini yang mungkin butuh beberapa bulan. Itu yang lebih banyak. Lama, ya. Menerima materinya mudah. Ya. Prakteknya ini yang cukup ya, menantang ya. Baik Bu Endah, ini tadi sudah Bu Endah sampaikan dari hasil pembicaraan kita. Bu Endah sudah menyampaikan refleksi dari kegiatan kemarin, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bu Endah lakukan untuk mengatasi kekurangan tadi, dan mungkin juga lebih mengembangkan lagi dari apa kelebihan yang sudah Bu Endah rasakan. Dan juga di sini Bu Endah juga sudah menyampaikan aktivitas apa saja yang mau Bu Endah lakukan dalam pengembangan diri sebagai seorang guru. Nah, sebagai kesimpulannya, kira-kira Bu Endah dari percakapan kita ini tadi, apa hal baru yang Bu Endah dapatkan? Hal baru banyak sebenarnya Bu Ratnya, kalau mau dijabarkan ya. Yang pertama, saya baru ini mengenal istilah STOP itu tadi. Ya. Jadi ketika sharing dengan sesama teman ataupun guru, ataupun malah Bu Ratna ini sudah CGP, ini malah banyak ilmu yang harusnya saya peras dan saya resapi dan saya praktekkan. Mungkin begitu untuk sebagai guru. Jadi istilah STOP itu, kemudian bagaimana menyiapkan LKPD agar efektif sampai ke siswa. Jadi tidak hanya ternyata satu kelompok, tidak satu LKPD bisa loh kayak gitu. Itu hal baru, karena sebelumnya saya ketika membentuk kelompok ya udah, setahu saya ngeprint ya udah, untuk satu kelompok menyiapkan satu seperti itu. Jadi kemarin ada gambaran LKPD atau malah yang visual, namanya anak visual kan harus mengamati ya, jangan cuma satu. Itu hal baru yang saya dapatkan. Itu kan yang didapatkan pada saat pra ya. Yang setelah ini, setelah kita ngobrol hari ini, setelah ngobrol hari ini Bu, ternyata
setelah kita mengajar di kelas, kita kan harus merefleksikan diri. Iya. Nah, refleksi itu tidak hanya kita merefleksi kekurangan dan kelebihan, tapi ternyata ayo kita ada target lagi. Jadi setelah refleksi, kita tahu kekurangan dan kelebihan, mendapatkan masukan, harus ada target ke depannya, sehingga apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kemarin sudah ada kelebihan kita, itu dapat kita dikembangkan lagi lah, karena yuk ikut pelatihan, gitu. Ada angan-angan untuk ikut pelatihan atau lebih aktif lagi menggali informasi di sosial media, begitu kurang. Jadi kita setelah melakukan pembelajaran, sudah menemukan kekurangan dan kelebihan, tidak stuck di situ aja ya, tapi harus terus dikembangkan sehingga bisa lebih bermakna dan berimbas kepada murid. Siap, ya. Baik Bu Enda, terima kasih banyak. Percakapan kita hari ini sangat luar biasa. Saya juga mendapatkan inspirasi yang bagus dari Bu Enda. Pesan saya mungkin tetap semangat, belajar, berkarya, Insya Allah. dan juga jangan lupa berbagi. Siap. Yang penting kita harus utamakan murid dan murid. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum. Salam.